Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini para pendengar renungan melekat dalam Tuhan? Kiranya anugerah dan kasih karunia Tuhan melimpah bagi saudara dan kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan salam waktunya mengalami terobosan. Kekasih, tetaplah tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak mudah menyerah dan tetap percaya akan pengharapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari yang indah ini kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menghiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan sungguh memberkati kehidupan rohani kami, sehingga rohani kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau, bahkan membawa iman percaya kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati untuk menyiapkan kebenaran firman-Mu. Terus isi dan penuhi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup yang harus kami lalui, bahkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema harapan itu nyata. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 23 ayat 18, demikian firman-Nya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kekasih Kristus, untuk memiliki masa depan yang cerah dan penuh pengharapan bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita sebagai manusia perlu berjuang keras untuk menggapainya. Bahkan ada kalanya seseorang harus mengorbankan masa mudanya. Maksudnya tidak hidup seperti anak-anak muda pada umumnya, dengan mengikuti kesukaan-kesukaan dirinya, yaitu hobi dan kehidupan lainnya sebagai anak muda, tetapi lebih melakukan pekerjaan untuk meraih kehidupan yang lebih baik demi masa depan. Sehubungan dengan harapan, itu merupakan awal dari setiap hal yang baik dalam hidup kita. Harapan selalu membantu memberi rasa percaya untuk mendapatkan yang terbaik, bahkan dalam menghadapi keadaan terburuk sekalipun. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, harapan jauh lebih dari sekedar keinginan, kerinduan, atau pandangan positif. Hal itu didasarkan pada janji-janji Allah yang ditemukan dalam firman-Nya. Jadi Tuhan dalam memberikan janji-janjinya bukan hanya sekedar perkataan yang dapat menyenangkan perasaan, yang memberikan ketenangan berpikir, serta mengendalikan tindakan yang tanpa memberikan kepastian dari janji-janji yang diberikan tersebut. Tetapi semua itu sebagai harapan di masa depan yang sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang, berarti harapan itu nyata. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa harapan itu tidak akan hilang, dan siapapun orangnya, termasuk kita sebagai orang Kristen, dapat memiliki harapan dalam hidup. Allah memberikan pengharapan kepada umat-Nya, bahkan mengetahui nama kita. Dalam Yesaya 45 ayat 3 mengatakan, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Penting untuk diingat oleh kita bahwa Allah menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Maka carilah Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 9b mengatakan, Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Sungguh Tuhan sangat tahu dan memahami siapa kita. Bahkan sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu, Tuhan telah mengenal. Tercatat dalam Yeremia 1 ayat 5. Kekasih, mungkin saat ini kita sedang menghadapi tantangan ataupun kemunduran di dalam usaha, pekerjaan, atau mungkin juga di dalam hubungan dengan orang yang kita kasihi. Mungkin kita sedang berjuang secara finansial, atau tekanan hidup yang besar sedang menimpa. Bila tidak meninggalkan keyakinan kita terhadap Yesus dan tetap setia, apapun persoalannya yang sedang terjadi, hendaknya jangan takut. Sebab selalu ada harapan, dan harapan di dalam Tuhan itu nyata. Allah selalu ada untuk kita. Dia tidak akan berpaling dari kita, bahkan tidak untuk sedikit pun.
Sumber dayanya tidak terbatas. Kuasa dan cinta kasih-Nya tidak mengenal batas. Tuhan ada di pihak kita. Jangan biarkan musuh, setan, pikiran kita sendiri, atau orang lain memberitahu kita sesuatu yang berbeda yang ingin menjauhkan harapan hidup dari kita. Ingat, jangan pernah menyerah. Tetaplah kita memandang kepada Allah dan percaya bahwa harapan itu nyata. Maka tetaplah berpengharapan karena pertolongan dan mujizat Tuhan itu pasti. Kekasih, masa depan yang penuh harapan bukan hanya sekedar ilusi atau angan-angan orang yang senantiasa merindukan pribadi Tuhan. Hal ini akan menjadi kenyataan bila kita mau membayar harga dengan menanggalkan semua beban dosa dan melepaskan ikatan persahabatan dengan dunia. Hidup dalam kekudusan adalah tingkat menuju kehidupan yang berkemenangan di masa depan yang cerah. Sekarang kita tahu bahwa pengharapan dalam Tuhan adalah suatu pengharapan yang tidak hilang dan nyata. Untuk itu, mari hari ini kita tanyakan pada diri pribadi kita, di mana kita tumpukan harapan kita. Apakah kita tumpukan pada orang? Apakah kita tumpukan pada kemampuan sendiri? Apakah kita tumpukan pada kekayaan kita? Dan sebagainya. Apabila semua jawaban itu ya, mari bangkit dan bangunlah kembali harapan yang ada untuk kita tumpukan hanya pada Yesus. Siapa yang berpengharapan di dalam Tuhan dan percaya di dalam Dia, percayalah tidak akan pernah kecewa karena Yesus adalah satu-satunya harapan yang nyata dan tak akan pernah hilang. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat hari ini di mana kami menerima kebenaran firman-Mu lewat renungan hari ini. Firman-Mu mengajarkan agar kami terus tinggal dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan inilah membawa kehidupan kami menjadi semakin dewasa, semakin terus bertumbuh di dalam Engkau, dan bahkan semakin kami dibawa untuk mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya, sehingga Engkau menjadi sumber dari setiap pengharapan yang kami harapkan kepadamu, Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini, kami dibawa untuk mengerti juga tentang harapan di dalam Engkau tidak akan hilang, bahwa harapan di dalam Engkau sungguh nyata, yaitu janji-janji yang Kau berikan dalam kebenaran firman-Mu bukan hanya sekedar diucapkan sebagai janji yang tanpa ada bukti penggenapan, tetapi senantiasa digenapi. Dan itu merupakan satu hal yang nyata, bahwa apa yang diharapkan senantiasa Engkau genapi. Jadi harapan kami menjadi nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Bahkan pernah kami memiliki satu kekecewaan dengan Engkau karena lamanya jawaban doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Sehingga kami berpikir bahwa harapan adalah hanya sekedar harapan yang tidak ada bukti dalam penggenapannya. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, hari ini Engkau menyingkapkan dalam kehidupan kami bahwa harapan di dalam Engkau adalah sesuatu yang nyata dan Tuhan pasti menggenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami dan mampukan kami untuk berakar dengan kuat dalam kebenaran firman-Mu sehingga kami tidak mudah digoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedatangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.